Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Pirga Nugraha. Di sini adalah saya mahasiswa semester 5 di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini jurusan saya adalah Teknik Mesin. NIM saya yaitu 235041505. Di sini saya diberikan tugas oleh Aslab Getaran Mekanik dan eh, Bu Beseti Tingkarniati STMN. Di sini saya eh, diberikan tugas untuk membuat video presentasi untuk GNU Octave. Pada praktikum kali ini, saya berada di kelompok 4 dengan di kelas A. Oke, kita lanjut. Pada materi yang diberikan untuk praktikum getaran mekanik ini ada 4. Itu yang pertama ada getaran bebas teredam, tak teredam, getaran bebas tak teredam, getaran bebas teredam, getaran ambulans, dan getaran paksa. Untuk getaran bebas teredam maupun tak teredam atau ambulans, di sini menggunakan peralatannya itu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah not, itu tugas berfungsi untuk mencatat data yang didapatkan pada nanti untuk seperti getaran, terus massa, pengukuran simpangan, dan lain-lain. Terus di sini ada juga komputer. Itu komputer ini digunakan digunakan untuk membantu si nilai vibrometer. Karena kan vibrometer itu sensitif sekali ya. Jadi dibantu oleh software yang ada di laptop begitu. Untuk di sini juga ada gantungan ya, gantungan apa seperti gantungan untuk timbangan gitu. Terus di sebelahnya juga ada takometer. Terus di sebelahnya juga ada vibrometer. Nah, ini vibrometer nih. Nah, ini vibrometer. Oke. Terus next. Ini untuk ambulance-nya itu ada motor yang membedakannya itu. Terus juga ada dinamo yang berfungsi untuk si dinamo itu berfungsi untuk mengatur kecepatan pada motor ini. Begitu. Terus ada juga ini pegas dan redaman. Yang ini redaman nih. Oke. Terus di sini juga ada pegas batang yang berfungsi untuk eh, menopang si motor. Terus di sini juga ada pegas coil berfungsi juga untuk menopang si motor tersebut. Bisa juga untuk pegas tambahan gitu. Di sini juga ada piringan unbalance. Nah, ini piringan unbalance. Terus di sini juga ada massa unbalance yang nanti digerakkan oleh motor. Di sini ada redaman. Redaman itu menggunakan oli untuk si fluidanya. Terus di sini ada micrometer. Dan di sini ada beban, yaitu satu kepingnya itu adalah 1 kilo. Nah, ini untuk tachometer, untuk nanti eh, mengetahui si kecepatan pada motor itu berapa gitu. Terus di sini ada si beban juga. Kenapa saya mencantumkan dua juga di sini? Karena beban di sini dan di sini itu sebenarnya untuk si bebannya itu ada dua untuk getaran paksa ini. Untuk getaran paksa ini ada dua. Karena nanti itu ada satu kepingnya itu kan 1 kilo, berarti ya, nanti ada dua keping, jadi 2 kilo gitu. Dan ada juga yang tanpa beban. Next, kita lihat dulu hasil untuk percobaannya. Di sini untuk hasil percobaan getaran bebas satu derajat kebebasan tak teredam. Di sini kami menggunakan percobaannya itu ada 9 kali. Setiap 3 kali sekali itu berbeda simpangan. Terus di sini juga ada massa. Untuk si massa ini kami juga ada tiga, jadi kami menggunakan ada 3 plat untuk si massanya itu. Untuk massa satu ada 0,760 kilogram,
massa 2 adalah 0,950 kilogram, dan massa 3 adalah 0,590 kilogram. Dan didapatlah rata-rata frekuensinya. Ini juga sama untuk getaran bebas tak teredam. Ini untuk teredam. Jadi menggunakan redaman. Begitu. Sama juga percobaannya ada 9 kali. Sebenarnya awalnya setiap 3 kali sekali berubah. Terus masanya juga berubah. Gitu. Bentar. Nah, untuk masanya juga masih sama seperti yang tak teredam. Nah, ini untuk hasil percobaan getaran bebas massa unbalanced, yaitu menggunakan motor. Itu untuk kecepatannya itu kami ada tiga. Yang pertama itu adalah 600 RPM, terus yang kedua itu adalah 800 RPM, dan yang ketiga itu adalah 1200 RPM. Jadi didapatkanlah kekakuan pegasnya. Untuk percobaannya kami juga sama untuk percobaannya ada 9. Untuk masanya itu kami menggunakan yang 1,050 kilogram. Terus didapatlah si rata-rata frekuensi. Untuk mencari si kekakuan pegas ini adalah rumusnya itu ya. Untuk si rumusnya itu adalah A sama dengan F dibagi delta X. Nah, untuk si F tersebut adalah massa dikali gravitasi. Untuk si delta X-nya itu tersebut adalah X1 dikurang X0 atau X akhir dikurang X awal begitu. Oke. Terus sesudah itu kita next. Nah, ini untuk hasil percobaan getaran paksa. Jadi untuk getaran paksa ini kami ada 3 kali percobaan. Terus di 3 kali percobaan tersebut putaran RPM-nya kami sama, itu nanti di LED si takometer itu ada 1200 RPM. Terus si masanya itu adalah ada yang tanpa massa, ada yang 1 kilo, dan juga ada yang 2 kilo. Yang tadi saya sebutkan. Terus di amplitudenya itu yang dibedakan itu ada yang menggunakan pegas dan tanpa pegas. Kan pegas di sini tuh ada dua, ada pegas batang dan juga ada pegas si koil. Nah, si tanpa pegas ini sebenarnya tanpa pegas si koil begitu. Dan didapatkanlah si hasil tersebut begitu. Sekian untuk penjelasan ini dan kita next ke GNU Octave. Bentar ya, kita buka dulu. Nah, di sini mungkin nanti ada juga ya adik-adik dari angkatan eh, di bawah saya yang pasti akan melakukan hal yang sama dengan ini, maka nanti kalian bisa nonton tutorial ini, oke? Terus di sini yang pertama kita mencari dulu si toolboxnya. Di sini si toolboxnya itu saya sudah download di sini. Nah, asalnya itu ini adalah berbentuk sih kayak RAR gitu ya, tapi saya udah ekstrak. Nah, di sini kan ada PTB 10, PTB 9, PTB 8 dan sekitarnya lah. Terus yang pertama itu kita klik di sini, terus kita tulis help PTB PTB 1. Kenapa PTB 1? Karena di sini tuh kita akan membuat untuk si getaran bebas tak teredam, teredam, dan unbalanced begitu. Oke. Untuk teredam, tak teredam dan unbalanced ini kita masuk ke. Nah kan udah help PTB 1. Di sini kita ada PTB 1, 2. Nah, di sini kita menggunakan yang eh, help lagi, help PTB 1 underscore 1.
begitu. Kenapa? Karena di sini ada plot the free response of a single degree of freedom system. Begitu. Sesudah itu, nah enaknya di GNU Octave ini ada di sini ada contohnya nih. Oke. Nah, untuk si M itu adalah massa, untuk si C-nya itu adalah koefisien redaman, K-nya itu adalah kekakuan pegas, X0-nya itu adalah simpangan awal, P0-nya itu adalah kecepatan awal, dan TF-nya itu adalah eh, waktu ketika kita menarik si massa tadi, ketika kan ada dipasang di pegas, ditarik. Nah, ketika dari tarik ke eh dari tarik ke lepasnya itu ada eh, jarak waktu. Di sini Kak, saya menghitung waktu praktikum ada 9 detikan lah, begitu. Di sini kita copy paste ke sini, terus kita atur-atur si angkanya, gitu. Dan ini untuk waktunya itu adalah 9, terus kecepatan awalnya 0, terus simpangan awalnya. Nah, untuk simpangan ini, kan tadi ada 3 massa ya. Nah, di sini saya menggunakan massa yang kedua. Jadi, K-nya juga nanti yang kedua, oke? Untuk massa yang keduanya itu, untuk massa. Ini untuk simpangan awal ya, untuk simpangan awal yang kedua itu adalah 30 mm ya. Atau bisa dibilang juga adalah 0,3. 0,3. Nah, terus si K-nya itu adalah, kita lihat dulu di si K-nya itu adalah, K-nya itu udah 466. Lalu si koefisien redamannya itu adalah 0,5. Terus di sini juga untuk si masanya itu adalah, masa yang kedua itu adalah 0,905. 0,950, begitu. Nah, kita enter, keluarlah grafiknya, begitu. Mohon maaf, saya minum dulu. Mohon maaf, saya ini tidak disponsori oleh Aqua ya. Oke, maka didapatlah si grafiknya. Grafik tersebut ini bisa di zoom out, begitu. Caranya itu zoom ini. Nah, gitu. Oke. Nah, ini untuk si tak terdam. Kita ke yang terdam. Untuk yang terdam itu sebenarnya sama aja, tapi kita cuma merubah si ini di copy paste ini di ini. Kita ya cuma merubah si kekakuan pegas, terus si kekakuan pegas saja kita rubahnya itu. Misal di sini untuk si kekakuan pegasnya itu, yang si teredam itu adalah, nah untuk yang teredam itu adalah 327, oh ternyata 372,8. Nah, gitu. Terus si 0,3-nya itu adalah si 0,3. Iya, yang 0,3 itu adalah tadi yang si simpangan awalnya. Oke, sudah itu diantar saja. Nah, sama saja, tapi bedanya itu kita ada eh, jarak lah. Si kekakuan pegasnya itu lebih besar yang tak teredam daripada yang teredam, begitu. Bisa dilihat ini dari si siklusnya aja. Tadi ketika kita zoom satu kali itu masih lebih ke sini. Nah, ini kalau ini di zoom satu kali aja ini udah mengerucut, begitu. Oke.
kita next ke yang unbalance. Untuk yang si unbalance ini sama juga, tetapi si unbalance ini ya untuk si kekakuan pegas ini. Nah, si kecepatan awalnya itu ya di sini kita menggunakan yang misalnya yang eh, si 600 begitu. Misalnya kekakuan pegasnya itu di sini kan untuk si kekakuan pegasnya itu adalah 468,2. Nah, yang membedakannya itu di masanya nih, di masanya ini 1,050. Nah, ini dia ya. Terus si kecepatannya itu masih nolnya itu kita misal di kecepatan awal ya di 600 rpm. Kita klik. Nah, bisa dilihat di sini. Kita zoom satu kali. Nah, lihat kan? Daripada yang eh, teredam, unbalance ini lebih tinggi nih, seperti yang tak teredam. Walaupun yang unbalance ini memakai redaman begitu, tapi masih tinggi, tapi agak mengerucut nih di sini nih. Nah, begitu. Oke, terus kita next ke yang eh, getaran paksa. Nah, kalau untuk yang getaran paksa ini di sini itu berbeda. Di sini kita harus ke help PTB 2. Nah, di sini juga muncul kan PTB 2 underscore 1 dan seterusnya. Nah, kita juga pilih yang help PTB 2 underscore 1. Begitu. Kita enter. Mengapa harus yang itu? Karena di sini ada plot the force response of an underpaid single degree of freedom system to a sinusoidal input. Begitu. Terus di sini juga sama nih, udah ada contohnya ya. Nah, di sini tuh eh bisa di copy paste ya. Nah, di sini saya juga akan jelaskan untuk si W di sini, untuk si W di sini itu adalah untuk si W itu untuk si W-nya itu adalah si eh oh bukan yang itu, tapi yang ini. Ini nih. Nah, itu. Pantesan dari tadi saya kebingungan. Kok ada W gitu ya? Nah, di sini ada M, yaitu massa. Nah, berarti masanya itu kita kan tadi satu kepingnya itu adalah 1 kilo. Maka misalnya tanpa massa dan pakai yang massa. Nanti kita akan buat keduanya. Oke? Terus di sini adalah massa, si K-nya itu kekakuan pegas, X0-nya adalah simpanan awal, P0-nya kecepatan awal. WDR di sini adalah frekuensi si WDR itu frekuensi sudut. Eh, di sini adalah sudut alami. Jadi untuk si WDR itu adalah sudut alami. Itu untuk sudut alami itu rumusnya itu ada WDR sama dengan 2VF. Nah, si F-nya itu F-nya itu adalah frekuensi single yang ini nih. Nah, frekuensi single. Frekuensi natural. Nah, frekuensi naturalnya itu adalah rumusnya itu adalah RPM dibagi 60. Begitu. Oke. Nah, jadi nanti kita hitung si F-nya itu adalah ini. Oke. Kita hapus dulu. Oke, terus kita lanjut. Nah, kita masukkan berarti di sini VTB 2 underscore 1
untuk si masanya itu, misal kita yang eh, 1 kilo, terus di sini adalah x0. Ingat ya, kalau koma itu di sini adalah pembatas. Kalau untuk desimal itu adalah titik. Terus si k-nya itu, untuk si k-nya itu didapat dari rumus k itu, rumus si k itu didapat dari si kekakuan pegas, ya. Nah, di sini tuh si kekakuan pegas itu didapat dari eh tadi si kekakuan pegasnya itu didapat dari yang apa sih, itulah si yang tadi gitu. Nah, misal kita yang kekakuan pegasnya itu adalah, nah untuk si kekakuan pegas itu didapatnya itu dari 197,56. Mohon maaf untuk si kekakuan pegas ini, saya masih belum mengerti untuk yang si kekakuan pegasnya. Terus di sini masukkan juga yang si X0. Nah, si X0 di sini ada simpangan awal. Nah, simpangan awal di sini kita menggunakan nggak ada simpangan, terus kecepatan awal juga nggak ada. Terus untuk si WDR-nya itu tadi kita hitung, WDR itu adalah rumusnya itu adalah P P 2V dikali F. F-nya itu adalah RPM. RPM-nya kita misal menggunakan yang kan yang ini yang 1 kilo berarti 1200 dibagi 60. Dan hasilnya itu adalah 125,7. Oke. Terus di sini adalah ada si F0. Si F0 tadi adalah eh 1200 dibagi 60 dan 20. Terus ada si TF. TF-nya itu adalah si waktu. Untuk si waktunya itu kita menggunakan yang 9 juga gitu. Nah, maaf guys, ternyata ada kesalahan. Ternyata pada si command window itu tidak bisa kita caps lock. Nah, ternyata begitu. Dan di sini saya bisa. Nah, di sini kita bisa lihat. Sini kita bisa zoom. Nah, begitu. Zoom out. Hmm, begitu. Oke, begitu. Nah, oke. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe and follow, like and share kepada rekan-rekan kalian. Di sini saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.